Dan kami percaya Engkau pun ada saat ini bersama dengan seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan belajar sedikit firman Tuhan. Kami hamba-Mu ini terbatas dan biarlah apa yang kami katakan nanti adalah perkataan yang berasal dari Tuhan. Biarlah hikmat yang akan kami keluarkan, hikmat yang berasal dari Tuhan. Jika perkataan kami adalah perkataan yang mengandung urapan hati, sehingga membangkitkan, menimbulkan iman daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami taruh seluruh tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan yang terbaik dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak mempunyai ruang dan waktu, dan Tuhan yang ada di mana saja. Sebelumnya saya banyak berterima kasih untuk hamba Tuhan, Gembala Pembina kita, Pak Tim dan juga Ibu Indri yang sudah memberikan kesempatan bagi kami GBI Healing Service Sorong untuk melayani hari ini. Saya percaya bahwa ini salah satu berkat Tuhan yang terbesar. Karena bagi saya berkat seorang hamba Tuhan itu adalah pelayanan. Selama kita masih diberikan pelayanan, berarti di situ masih ada kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita semua yang ada di Papua ini, Tuhan sedang mengajarkan kita untuk memberikan waktu seluruhnya bagi Tuhan. Judul khotbah saya ini adalah TikTok. TikTok bukan sebuah permainan yang sering kita lihat dalam media sosial, Facebook dan lain-lain. Tapi TikTok yang saya artikan hari ini adalah waktu. Saudara, kita ada dalam sebuah waktu. TikTok. Kita ada dalam sebuah waktu. Dan waktu ini tidak pernah berhenti. Saudara mau percaya Tuhan atau tidak, waktu ini tidak pernah berhenti. Dan ada waktunya Tuhan akan datang kali yang kedua. Dan saya percaya Tuhan datang kali yang kedua bukan lagi jadi penyelamat, tapi jadi hakim yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka dari Efesus 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Saudara, berikut dalam firman Tuhan ini adalah menjadi anak-anak terang, hidup sebagai anak-anak terang. Saya ambil ayat 3 ayat saya dalam hal ini, ayat 15, 16, dan ayatnya yang ke-17. Kalau saudara sudah menemukannya, saudara boleh kasih jempol begini, dan boleh saudara tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Karena saya percaya bahwa hati yang gembira itu bisa diluangkan lewat kita cara bertepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sama-sama kita buka dan beginilah firman Tuhan. Saudara bisa lihat di Alkitab atau Alkitab saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat yang pertama berkata begini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada perkataan firman di dalam hal ini berkata begini. Karena itu, perhatikan dengan seksama. Perhatikan dengan sangat teliti. Apa yang harus diperhatikan kita, saudara? Ayat selanjutnya berkata, bagaimana kamu hidup? Artinya kita perhatikan bukan orang lain, tapi kita perhatikan diri kita. Bagaimana kita hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, terkadang kita hanya bisa menilai orang lain. Terkadang kita hanya bisa melihat orang lain, tapi jarang kita melihat diri kita sendiri. Hari ini firman Tuhan, anak terang, itu adalah orang-orang yang memperhatikan hidup mereka dengan seksama. Saudara lihat ayat selanjutnya berkata begini. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Artinya, waktu kita memperhatikan hidup kita, kita akan membedakan hidup kita. Apakah hidup kita ada hidup sebagai orang bebal atau orang arif? Apakah setiap minggu kita beribadah, apakah kita tahu Tuhan itu siapa, tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, atau kita menjadi orang yang bijaksana, yang menerima firman Tuhan dan melakukannya. Ayat yang berikut, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 16. Di situ firman Tuhan berkata gini. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ini yang tadi saya bilang bahwa judul khotbah saya adalah TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. Artinya jam itu terus berbunyi. Waktu itu tidak akan pernah berhenti. Waktu jahat ini pun terus akan berjalan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
cepat lambat Tuhan pasti akan datang. Saudara mau bertobat dan tidak bertobat, Tuhan pasti datang. Makanya hari ini saudara dikasih Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan, hari ini masih ada waktu. Status Tuhan sampai hari ini masih sama, penyelamat. Pada saat dia datang kali yang kedua, kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Karena dia akan sebagai hakim yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ayat yang ke-17 berkata begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ada perkataan Tuhan, jangan kita menjadi bodoh. Saya bisa artikan firman Tuhan begini, banyak orang bisa mentafsirkan firman Tuhan, tapi saya mau bilang gini, orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Karena bukan orang yang berseru-seru, bukan orang yang bernubuat, bukan orang yang melakukan mujizat yang akan masuk surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan kehendak Tuhan, itu yang akan masuk surga. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti keinginan Tuhan dalam diri saudara dan saya. Saya percaya keinginan Tuhan itu yang terbaik untuk diri kita dan saudara. Saudara dikasih Tuhan, di sini ada 5 hal yang saya catat. Memang banyak keinginan Tuhan, tapi ada 5 hal yang saya catat di sini. Apa keinginan Tuhan? Di sini saya ada catat 5. Yang pertama, keinginan Tuhan dalam diri orang percaya adalah beriman. Yang kedua adalah bertobat. Yang ketiga adalah berdoa. Yang keempat adalah bertindak. Yang kelima itu baru berkat. Tetapi kebanyakan orang kepingin merasakan berkat sebelum ada iman, bertobat, berdoa, dan bertindak. Makanya hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bisa berkata bahwa saya beriman, saya percaya Tuhan. Ingat, iman bukan sebuah perkataan, tetapi iman adalah sebuah tindakan. Kalau iman hanya sebuah perkataan, itu iman yang konyol, iman yang kosong, iman yang mati. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seperti Musa. Musa karena imannya, Musa mau meninggalkan, setelah dewasa dia menolak disebut anak putri Firaun. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa yang pertama, Tuhan mau kita beriman. Dan iman itu bukan suatu hal yang biasa. Tetapi iman menurut saya adalah iman itu membuat orang percaya lebih terfokus, lebih loyal kepada Allah dan tidak takut. Saya percaya hari ini masa-masa pandemi yang ada, kita tidak boleh takut, tetapi kita lebih berhikmat. Karena iman tidak membuat kita nekat, tapi iman membuat kita berhikmat. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang saya catat dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-27, di situ firman Tuhan berkata begini. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Apakah saudara yang dikasihi Tuhan yang menyaksikan Zoom ini, maukah saudara disebut sebagai anak Allah? Dan ingat, sebagai anak Allah itu ada bukti. Saudara membawa damai. Saudara tidak membawa perselisihan. Saudara tidak membawa kesalahpahaman. Tetapi saudara membawa damai. Kenapa saudara harus membawa damai? Karena Tuhan itu adalah kasih. Kalau saudara anak Allah, pasti saudara membawa damai. Saudara membawa kasih. Ayat yang ke-25 berkata, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, iman saudara, Musa berkata, firman Tuhan berkata, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat yang ke-26 berkata, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, Yesus berkata, syarat untuk mengikut Yesus adalah sangkal diri dan pikul salib. Kita boleh melayani Tuhan. Kita boleh berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita boleh berkata bahwa kita percaya kepada Yesus. Tetapi pertanyaan, apakah kita bersiap, sedia untuk memikul salib dan sangkal diri?
Saya terlalu yakin dan percaya bahwa orang yang siap untuk pikul salib adalah orang yang beriman. Orang yang siap untuk sangkal diri adalah orang yang beriman. Musa boleh meninggalkan Firaun. Musa meninggalkan istana. Musa boleh bersama-sama ada dalam kelompok persekutuan dengan Allah, orang-orang yang jemaat Allah. Saya percaya karena dia beriman, dia percaya bahwa Yesus adalah segala-galanya. Dan dia mau hidup sebagai orang yang betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara lihat ayat yang ke-27 situ berkata, karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang untuk iman ini, kadang-kadang kita bisa gampang berkata, tetapi untuk melakukannya agak sedikit susah. Saya bersaksi sedikit waktu saya mempraktekkan iman saya. Waktu saya bertugas di Puncak Jaya tahun 2012. Waktu saya dalam misi penugasan ini, saya meluangkan waktu untuk pelayanan. Pernah sekali dalam pelayanan, saya ditembaki. Tapi bukan berarti bahwa kita konyol. Saya dilengkapi dengan body paste, helm, dan sebagainya. Tetapi iman saya kepada Kristus, saya percaya. Waktu Tuhan di pihak saya, siapakah lawan saya? Apapun yang terjadi dalam hidup saya, tanpa seizin Tuhan tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang beriman, orang yang bisa berkata dan juga bisa berbuat apa yang dia imani. Itu yang pertama, yang Tuhan inginkan, yang kehendak Tuhan, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus beriman. Dan iman bukan sebuah perkataan. Saya catat di sini juga, iman seharusnya membuat orang percaya lebih terfokus dan lebih loyal kepada Allah dan tidak takut. Dan saya percaya iman adalah bukan sebuah perkataan, tetapi iman adalah sebuah perbuatan yang menunjukkan iman kita. Yang kedua, yang saya catat di sini, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah bertobat. Saya percaya semua orang bisa katakan dia bertobat, tetapi kehidupan nyata, kebanyakan orang berkata bahwa dia bertobat, tetapi kehidupan nyatanya dia belum bertobat. Saudara, saya tulis begini, saya tulis gini. Pertobatan adalah proses melupakan kenikmatan-kenikmatan dosa atau keinginan daging kita untuk melakukan kehidupan kita menjadi manusia baru, menjadi manusia Allah. Saudara, orang yang bertobat adalah orang yang mau diproses untuk meninggalkan kehidupan lamanya, kehidupan dagingnya, menjadi orang yang diproses menjadi manusia baru, menjadi manusia Allah. Jadi hari ini saudara yang dikasih Tuhan, orang yang bertobat, orang yang tidak pernah melihat kepada kesalahan. Orang yang bertobat adalah orang yang tidak mau kompromi kepada dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya proses untuk pertobatan tidak segampang kita pikirkan. Tetapi saya percaya, semua orang Tuhan memberikan kemampuan. Jemaat Tuhan di Healing, saya mengajarkan mereka, tolak kata tidak bisa. Karena setiap manusia diberikan kemampuan. Bukan masalah bisa atau tidak bisa. Masalahnya saat ini, saudara mau atau tidak mau. Kalau saudara mau, pasti bisa. Kalau saudara tidak mau, pasti tidak bisa. Makanya pertobatan yang sebenarnya itu bukan hanya sebuah perkataan atau sebuah angan-angan atau buat sementara. Sementara kita diproses untuk bertobat, disitulah kita mempraktekkan iman kita kepada Kristus. Kita terfokus dan kita percaya bahwa Yesus adalah segala-galanya. Yang kedua, yang ketiga saya catat di sini adalah berdoa. Firman Tuhan di sini saya ambil dari Yakobus 4 ayat 3. Ini salah satu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan hubungan intim itu bisa terjadi lewat doa. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 14 berkata begini. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan menjadi benteng bagi dia. Dan saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, orang yang melekat hatinya pasti cinta doa. Dan doa ini sebagai orang yang beriman dan bertobat, doanya bukan lagi banyak pergumulan. Karena saya di sini saudara yang dikasih Tuhan, saya punya prinsip gini. Sekali saya minta kepada Tuhan, pasti Tuhan tahu. Sekali saya berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan tahu. Dan saya percaya, apa yang saya minta, sudah Tuhan berikan. Walaupun kenyataan yang ada, belum terlihat. Tapi saya yakin iman saya membuat saya
yakin percaya yang belum saya lihat sudah terjadi. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, di sini firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 3 berkata gini, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kehendak yang ketiga adalah doa. Tuhan mau ada hubungan yang intim. Tuhan bukan hanya mau kita permohonan kepada Dia, tetapi bagaimana kita menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kita minta Tuhan untuk memakai hidup kita melakukan kehendak-kehendak Bapa. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kau minta silakan. Apapun yang engkau minta silakan. Engkau boleh minta diberkati, engkau boleh minta dipulihkan Tuhan. Pertanyaannya, setelah engkau diberkati, setelah engkau disembuhkan Tuhan, apa yang kau lakukan? Kebanyakan orang hanya datang, kejar mujizat, kejar berkat Tuhan. Tapi dengar baik, ada konsekuensi yang harus kita katakan. Waktu kita diberkati, waktu kita disembuhkan, apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Ingat, kita bukan cuma minta, tapi segala sesuatu yang akan diberikan Tuhan kepada kita harus kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini adalah bertindak. Kenapa saya berkata bertindak? Karena saya percaya begini saudara, saya tulis begini. Orang yang beriman dan bertobat sadar betul bahwa kesempurnaan iman hanya bisa terjadi lewat perbuatan. Saya mau berkata sekali lagi buat saudara, kesempurnaan iman bagi orang yang percaya dan sudah bertobat, dia percaya hanya bisa terjadi lewat perbuatan imannya. Hari ini, saudara, lewat tindakan yang kita buat, seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia beriman sebelum dia menyentuh jubah Yesus, dia percaya, asal ku sentuh jubah Yesus, aku akan sembuh. Dia beriman, dan waktu dia beriman, dia tidak tinggal diam di tempat, tapi dia melakukan sebuah terobosan, sebuah langkah iman. Dia maju dan menyentuh jubah Yesus, dan firman Tuhan berkata, ada kuasa yang keluar daripada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap tindakan iman kita membuat kita diberkati oleh Tuhan. Tindakan iman kita membuat kita menarik berkat Tuhan untuk memberkati kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal kehendak Tuhan yang saya catat hari ini saudara. Yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah bertobat, yang ketiga adalah berdoa, tanda hubungan intim kita dengan Tuhan. Yang keempat adalah tindakan iman. Tindakan iman ini, kita bukan hanya mendengar dan bukan hanya tahu, tetapi kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan perintahkan jadikan semua bangsa muridku, lakukan itu. Engkau bukan hanya mendengar dan percaya. Engkau bukan hanya percaya bahwa Tuhan pasti berkati. Ada tindakan iman yang membuat Tuhan memberkati engkau. Yang kelima, yang saya catat di sini, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Tuhan ingin kita diberkati oleh Tuhan. Yang setuju angkat jempol buat Tuhan. Yang setuju angkat jempol buat Tuhan. Kalau poin ini semuanya pasti suka. Amin saudara. Ingat, saya kasih poin ini paling terakhir. Ada poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, poin kelima. Kalau saya tadi sampaikan buat jemaat Tuhan di tempat ini, 4 poin yang pertama itu adalah hal kita menabur. Kita menabur, kita melakukan sesuatu. Poin yang kelima, kita menuai berkat-berkat Tuhan. Saya catat di sini saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang beriman dan bertobat setia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa, juga dengan setia bertindak melakukan firman-Nya, dengan otomatis berkat Tuhan tercurah bagi hidupnya. Saya percaya seperti Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 berkata, jika kita mendengarkan firman Tuhan ini baik-baik dan melakukannya, maka berkat-berkat Tuhan akan terus dicurahkan Tuhan bagi saudara dan saya. Ada 13 berkat dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan saya percaya berkat-berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup saudara waktu saudara mau memberikan hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Saya terlalu yakin ini, banyak orang berkat, tetapi mereka tidak mau proses. Saya percaya proses menentukan hasil yang akan kita terima. Hari ini kalau kita siap proses, kita siap beriman, kita siap bertobat, kita siap berdoa, kita siap bertindak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Poin yang kelima, kita akan tuai, yaitu berkat Tuhan. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, ini akhir daripada akhir zaman. Firman Tuhan bilang, jangan bodoh, kita harus tahu kehendak Tuhan. Hari ini kita sedang diajarkan Tuhan, 5 kehendak Tuhan. Tuhan mau, Tuhan ingin, kita beriman, kita percaya kepada Tuhan.
Tuhan mau, Tuhan ingin kita bertobat, memberikan hidup kita bagi Tuhan. Tuhan mau, Tuhan ingin kita buat hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa. Yang keempat, Tuhan mau, Tuhan ingin kita bertindak, bukan hanya beriman, tapi bertindak. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Yang kelima, Tuhan mau kita diberkati. 4 hal yang kau lakukan, 4 hal yang kau lakukan. Yang kelima akan engkau terima. Berkat pemulihan, berkat kesehatan, berkat-berkat Tuhan. Saya percaya gini saudara, kalau saudara ingin kaya, iblis juga bisa membuat saudara ingin kaya, bisa kaya. Ya, banyak orang yang menggunakan ilmu-ilmu kegelapan untuk kaya. Kalau saudara ingin sembuh, iblis juga bisa membuat sembuh. Tapi dengar baik, hanya Tuhan yang membawa berkat keselamatan. Hari ini saudara dikasih Tuhan, cari berkat Tuhan, berkat keselamatan. Bukan hanya berkat kaya, bukan hanya berkat untuk ekonomimu, bukan hanya berkat untuk kesembuhanmu, tapi berkat keselamatan itu utama kita mencarinya untuk Tuhan. Saya percaya semua kita hari ini dengan kesederhanaan yang ada, saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Saya rindu berdoa buat saudara, oleh sebab itu sama-sama saudara yang diberkati Tuhan, boleh kasih jempol buat Tuhan. Boleh kasih jempol buat Tuhan. Saudara percaya hari ini saudara diberkati. Firman Tuhan berkata, apapun yang kau doakan, apapun yang kau imani, apapun yang kau minta, percaya sudah kau dapatkan. Itulah iman. Hari ini apapun yang menjadi pergumulanmu, sakit penyakitkah, masalah keluargakah, pergumulan kesehatankah, percaya waktu engkau minta, Tuhan sudah memberikan. Hari ini bukan waktu engkau minta dan besok minta lagi, Nah, dengan iman. Hari ini engkau minta, besok ucap syukur. Walaupun engkau belum melihat sesuatu, tapi dengan imanmu, engkau percaya, engkau sudah dapatkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin berdoa buat saudara. Mari kita tutup mata. Saya ingin sama-sama kita nyanyikan lagu yang tadi. Aku percaya Tuhanku ajaib. Makasih Tuhan Yesus. Mari saudara semuanya, di rumah-rumah saudara, saudara boleh berdoa. Tutup matamu, sama-sama kita sepakat bahwa Tuhan siap memberkati kita. Makasih Tuhan Yesus. Ku percaya ada mujizat. Aku percaya 4 langkah yang engkau lakukan, dan saya percaya mujizat Tuhan terjadi untuk hidup. Ya nama fokus. Saya percaya Tuhan memberkati orang-orang yang punya iman dan mau tinggalkan hidup yang lama, mau punya hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa, dan mau bertindak melakukan apa yang Tuhan perintah. Maka saya percaya mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam hidup. Bapa di sorga, hari ini kami percaya, walaupun kami hanya melewat suhu, kami percaya berkat Tuhan, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah. Mujizatnya dahulu dan sekarang masih tetap ada. Kami berdoa, apapun pergumulan daripada umat-umat, waktu mereka memberikan hidupnya sungguh-sungguh dan percaya tanpa keraguan, kami percaya mujizat Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Injil adalah kekuatan Allah, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Hari ini kami percaya ada iman yang timbul, ada kekuatan iman baru, ada mujizat baru yang Tuhan berikan. Kesembuhan kreatifan Tuhan terjadi dalam hidup setiap umat Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terimalah berkat-berkat Tuhan dan jadilah berkat di mana-mana engkau berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, jemaat-Mu sudah mendengarkan firman Kristus, dan semua kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.